Businessman Opinion. Mitra bisnis, inilah Businessman Opinion kembali mengundang partisipasi Anda melalui 633-9160. Pemerintah menargetkan hingga bulan Juli mendatang sebanyak 70 juta orang di tanah air telah divaksinasi. Target tersebut dinilai tidak realistis lantaran pasokan vaksin menipis serta kecepatan rata-rata vaksinasi saat ini baru sekitar 1,8 juta orang per bulan. Target total adalah 180 juta orang yang perlu divaksin untuk mencapai kekebalan kelompok. Apa komentar serta saran Anda atas masalah ini? 633-9160. Ya, saya kira masuk akal ya. Lebih pada alasannya itu kekurangan pasokan. Kita dengar beritanya India juga lagi ngamuk ya di situ ya, berhasil. Jadi dunia memang kekurangan pasokan. Kita 170 ini mau 70 juta ya. 70 juta artinya kan 2 kali shoot tuh, 140 juta berarti kan hampirnya. Nah itu memang dengar-dengar beritanya belum segitu. Ya kita ambil berdoa aja lah, ini memang nggak bisa faktornya di luar dari kendali pemerintah kita juga ya, kita masih maklumi. Mungkin nanti ada koreksi target, ya wajar-wajar aja. Dunia sedang kacau begini ya. Terima kasih, selamat pagi. Saya rasa kuncinya cuma satu. Indonesia itu negara besar, kita punya penduduk 270 juta lebih. Jadi kita harus punya kemampuan sendiri dan harus segera dibangun dari sekarang. Kita kalau hanya mengandalkan dari negara lain, import dari negara lain, itu akan susah dan akan lama sekali karena setiap negara akan mengutamakan untuk penduduknya masing-masing. Corona ini kan masih diperkirakan masih akan berlangsung lama, dan vaksin sekali 2 kali pun tidak tahu itu kapan berakhir, kapan efektifnya. Mungkin hanya cuma 6 bulan atau setahun, sehingga kita akan butuh continue vaksinnya. Jadi saya rasa kita harus segera ambil tindakan, misalkan bangun pabrik vaksin, mengadakan penelitian yang lebih intensif lagi, sehingga produksi vaksin kita sangat bisa besar, sehingga bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tapi saya belum melihat tuh kayaknya tindakan konkret dari pemerintah, misalkan membangun pabrik vaksin yang modern sehingga produktivitasnya tinggi dan bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jadi kita masih ambil tindakan cepat tuh. Terima kasih. Saya optimis. Bukan 1,8 juta per bulan, bukan. Awal bulan April aja sudah 10 juta lebih. Sedangkan vaksinasi baru berapa bulan kan. Saya optimis itu. Apalagi rakyat Indonesia antusias ya, mau memberikan dirinya untuk divaksin. Saya dan istri saya udah divaksin. Jadi saya yakin. Nah kita doakan juga lah program pemerintah ini sukses supaya segera rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia kembali terhadap virus corona. Terima kasih. Dapat sedikit utama vaksin Nusantara itu kan, kalau saya tahu, yang saya tahu Dr. Terawan itu hanya baik ya, nggak ada tujuan apa-apa. Itu tolong didukung lah, jangan dipolitisasi. Terus yang kedua tuh, saya berharap pemerintah bisa memperhatikan orang-orang apa tuh yang tukang jualan keliling gitu Bu ya, pedagang keliling, sayur keliling, tukang besi tua keliling, semua itu tolonglah divaksin. Jangan kalau lansia, kalau dia uangnya banyak, yang bisa beli vitamin yang sangat bagus-bagus itu sih saya rasa nggak terlalu cepet ya. Yang mesti dibantu itu malah yang kelompok miskin menengah ke bawah, yang benar-benar pas-pasan, mereka kan nggak mampu. Tolong divaksin, mereka kan keliling jalan. Jadi kalau kita mau bebas dari corona itu jangan pernah melupakan si miskin, karena mereka juga manusia, mereka punya hak untuk hidup dan sehat. Itu aja, makasih. Memang Indonesia ini banyak komentar. Semua itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, coba bersabarlah. Kan vaksinnya kan bukan dari dalam negeri sendiri. Vaksin juga pesan, ada prosesnya. Jadi kalau banyak ngomong, bingung lihatnya ya. Bersabarlah. Pokoknya semua akan dapat vaksin. Terima kasih. Saya kalau target itu memang penting, harus tuh target itu.
Cuman kalau mengingat tadi apa katanya stoknya nipis, kemudian tiap bulannya 1,8 juta, memang kelihatannya pesimis untuk tercapai. Tapi semua itu tidak meninggalkan kemungkinan kalau semua itu nomor satu stoknya ada. Kemudian semua kita sebagai rakyat itu mendukung. Kalau memang semua itu mendukung, kemudian stok ada, tenaga ahlinya, tenaga kesehatannya ada, mudah-mudahan akan tercapai. Ya menurut saya sih itu Jokowi udah bagus ya, kasih target 70 juta. Cuma emang pelaksanaannya mesti digencarin lagi, tinggal di bagian lapangannya mesti ditingkatin lagi, strateginya apa lagi gitu. Kalau menurut saya sih nggak usah lah kita gituin manula semua gitu. Karena kan yang manula cuma sedikit gitu. Kalau kita mau cepet, mendingan targetnya agak disebar aja. Terus kita targetin pusat-pusat keramaian gitu. Di mall, di mana yang ada rame, kita pasang di situ. Kemudian satu hari kan dia buka dosis berapa banyak. Tempat suntiknya itu kan isinya 10. Saya banyak dengar itu banyak kebuang di situnya. Mungkin baru dipakai 1-2, kemudian expired. Nah, kalau bisa, bagian puskesmasnya juga pendataan ke rumah-rumah masyarakat di sekitarnya. Siapa lagi yang belum nih? Yang belum didatain. Kalau misalnya ada sisa, hubungi merekanya. Siapa yang mau vaksin lagi gitu. Jadi cepat. Kalau sekarang kayaknya dari puskesmas juga, ya biasa-biasa aja gitu. Tergantung yang mau datang gitu. Coba di bagian lapangannya cari pusat keramaian sama yang dibatasin manula aja gitu. Coba yang yang nggak manula juga banyak yang mau gitu. Hajar aja dulu. Yang penting banyak. Kalau sekarang sedikit mau sampai kapan gitu? Kelamaan. Gitu sih. Upaya-upaya untuk menjaring vaksinasi bagi manula atau lansia lanjut usia itu sebenarnya dari pemerintah sudah optimal ya. Cuman kadang-kadang seperti contoh di DKI aja deh, jangan di luar daerah dulu. DKI ini kadang-kadang kan mereka harus mencantumkan harus dari posisi awalnya itu KTP DKI, domisili di DKI atau surat keterangan dari RT/RW setempat. Inilah yang kadang-kadang menghalangi jalannya upaya vaksinasi, penyuntikan vaksinasi secara optimal. Kemudian dibuat regulasi, jadi terakhir semua bisa mengikut sertakan, baik dari daerah yang sudah domisili di Jakarta maupun penduduk Jakarta. Yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah optimalisasi vaksinasi ini harus diberikan edukasi yang jelas. Karena sering dari media sosial sering ditampilkan hal-hal yang kurang berkenan. Jadi habis vaksinasi ada orang yang kejang-kejang, sakit, demam, itu yang membuat orang kadang-kadang yang yang merupakan penggiat media sosial, baik kalangan lansia ataupun anak-anak milenial atau orang di bawah itu seringkali merasa ngeper, istilah Jakartanya takut ya, karena mereka takut setelah dilakukan penyuntikan vaksinasi itu badannya panas. Padahal itu kan hanya sekelompok kecil minoritas yang menggambarkan hal demikian. Sementara orang yang divaksinasi banyak tidak menunjukkan gejala-gejala tersebut. Nah, inilah yang perlu diberikan edukasi untuk menjaring banyaknya vaksinasi melalui vaksinator yang telah tersedia. Begitu pula rencananya ke depan kan sesudah lansia ini kan galangan orang-orang milenial, kaum-kaum muda di bawah 60 tahun yang lebih banyak lagi akan dijaring. Tapi itu harus ada edukasi yang jelas sehingga optimalisasi dan maksimalisasi bisa berjalan dengan baik. Kelihatannya nih untuk kebaikan rakyat sepertinya hanya omong-omong aja lah, nggak perlu sampai realistis. Ya, yang perlu direalistis tuh istana baru, Pak. Itu yang penting katanya. Begitu, makasih. Ya menurut saya sebenarnya kalau pemerintah mau itu bisa. Kita sudah ada data untuk pemilu pilkada atau pemilu, bolehlah antara salah satu. Kalau misalnya pemilu itu terlalu besar, terlalu skala nasional, ya udah kita ambil caranya pilkada. Itu kan semua sudah ada data-data calon pemilihnya. Nah itu dijadikan data-data pasien, langsung dibuatkan
Nah, TPS-nya di mana? Nah, TPS-nya yaitu ya di kantor-kantor RW aja. Kantor-kantor RW diadakan serentak, pasti semua bisa disuntik. Itu sebenarnya kalau vaksinnya cukup, alat-alatnya cukup, nakesnya juga pasti bisa diatur supaya cukup. Karena ini kan serentak ya, kalau mau dibikin seperti itu. Kalau sekarang ini kan dibikin sepertinya, oh yang lansia duluan, yang mana duluan, ini berarti ada kekurangan bahan. Kalau bahannya cukup, uangnya cukup, pasti bisa, Pak. Terima kasih. Baik, saya rasa sih sulit ya untuk tercapai kalau melihat kondisi berbagai kendala yang dengan pasokan vaksin kita sampai dengan saat ini ya gitu. Mohon maaf kalau menurut saya jangan jadikan vaksin sebagai satu-satunya andalan gitu. Walaupun sudah ada vaksin, kita harus pemerintah pusat, pemerintah daerah harus tetap gencar melakukan 3T, testing, tracing, treatment, ya kan gitu, untuk menurunkan laju COVID-19. Nah itu nggak bisa kendor gitu, dan itu dilakukan jangan hanya di daerah yang PPKM aja, tapi seluruh daerah, karena daerah-daerah di luar PPKM yang dikategorikan zona hijau misalkan, belum tentu mereka tuh nggak ada penularan. Karena 34 provinsi di Indonesia ini semuanya sudah ada penularan, ya kan, bisa jadi mereka sangat minim 3T-nya sehingga nggak terdeteksi gitu. Dan juga jangan tetap disiplin protokol kesehatan, itu harus. Terus juga jangan kendor dengan kebijakan yang dibuat, harus tetap penerapannya harus tetap, jangan kendor seperti itu. Itu akan membantu untuk penurunan selain vaksin ya. Cara realistis atau tidak realistis itu kan harus kembali kepada kenapa kita tidak memiliki jumlah vaksin yang cukup. Apakah sudah bisa membeli 70 juta? Kalau belum bisa, apa penyebabnya? Kalau karena kelalaian pemerintah, maka kita salah. Tapi kalau memang karena susah mendapatkan vaksin, karena seluruh dunia berebut membeli vaksin, maka kita juga harus bisa menerima kenyataan pahit itu. Jadi jangan melulu menyalahkan pemerintah. Masyarakat juga harus jujur dalam menilai. Sekarang ini aja, di luar pulau, di luar DKI khususnya, susah mencari orang yang mau divaksin, saya dengar. Sementara di Jakarta orang berebut mau mencari vaksin. Jadi apakah salah edukasi pemerintah? Bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau kita lihat karakter masyarakat Indonesia, memang susah. Jadi bukan pemerintahnya aja, masyarakat yang bikin susah. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.